Sudah terlihat belum ini slide-nya? Call is now being recorded. Sudah Bu, di saya. Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Sudah Bu, di saya sudah. Ini yang full screen-nya udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita masuk ke konfigurasi yang paling sederhana, namanya common emitter fixed bias. Di ini konfigurasinya, jadi transistor di bagian emitternya ini langsung ke ground, kemudian di bagian input ini ada resistansi basis dan terhubung ke tegangan input, lalu di bagian output terhubung ke tegangan output dan ada resistansi di kaki kolektornya. Terus ada VCC tentu saja untuk men-trigger kerja dari penguat ini. Nah, ini cara mengubahnya. Mungkin masih ingat 2 minggu yang lalu. Untuk supaya gampang, ini transistornya kita coba tetap seperti ini dulu. Nah, yang ini. Kemudian kita lihat di kaki basis ada RB. Kemudian ini ground karena ini VCC-nya kita nolkan. Kemudian ada titik cabang ke sini terhubung ke V input. Ini. Kemudian di kaki kolektor kita lihat di sini ada RC ini. Kemudian ke ground karena VCC-nya ini kita nolkan. Lalu ada titik cabang ke V output. Ini. Sebentar. Yang baru masuk. Nah, kemudian transistornya ini kita ganti jadi rangkaian pengganti RE. Ada beta RE dan ada satu sumber arus beta IB di sini. Kalau langkah yang ini mau di skip boleh kalau sudah lancar. Jadi transistor yang ini langsung kita ganti jadi beta RE dan beta IB. Kemudian kita lihat kaki basis ada RB dan ada V input. Lalu di bagian output di kaki kolektor ada RC, ada V output. Dan ada tambahan RO, tahanan dalam di kaki output, kalau RO-nya nilainya tidak terlalu besar. Nah, untuk konfigurasi penguat, ini yang kita cari biasanya 4 parameter, yaitu parameter impedansi input, impedansi output, kemudian penguatan tegangan, dan penguatan arus. Nah, untuk impedansi input, kita lihat nih dari rangkaian yang ini, yang paling kanan. Impedansi input ini terpasang di sini. Dari kaki input, dari bagian input yang paling luar sampai ke tengah. Kemudian V outputnya kita nolkan. Kalau ini kita nolkan, berarti ini jadinya hilang. Yang tersisa tinggal RB paralel beta RE. Ini. Untuk mendapatkan impedansi output juga sama. V inputnya kita nolkan. Nah, ini jadinya nggak ada. Yang tersisa resistansinya tinggal RC paralel RO kecil di sini. Nah, kalau RO kecilnya sangat besar atau menuju tak hingga, impedansi outputnya cukup RC aja. Nah, kemudian untuk penguatan tegangan, penguatan tegangan ini didapat dari tegangan output dibagi tegangan input ini. Ya. Untuk menganalisisnya, kita lihat satu-satu. Tegangan output, kalau kita lihat di sini, ini bisa didapat dari ini. Ada satu sumber arus, kemudian ada resistansi total di sini. Jadi kita bisa mengambil tegangan output sama dengan minus beta IB karena arah
arusnya ke sini, masuk ke sini. Jadi kalau tegangan output kan positifnya di atas di sini, negatifnya di bawah. Nah ini arah arusnya kebalik, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi kita kasih tanda minus, minus beta IB dikalikan resistansi totalnya, RC paralel RO. Kemudian kita lihat tegangan input. Tegangan input kita bisa ngukur di sini nih. Positifnya di atas sini, negatifnya di bawah. Kita lihat ternyata paralel dengan tegangan di RB. Tapi yang jadi masalah, kita nggak tahu arus di RB berapa. Sementara yang sebelahnya lagi, ini juga sama tegangannya, tegangan input, beta RE dikali arus yang melaluinya. Nah, di sini ternyata arus yang masuk ke sini arus IB. IB kecil ya di sini, bukan IB besar. Nah, untuk membedakan arus yang di sini, ini adalah arus AC, bukan arus DC. Nah, jadi supaya mudah kita ngambil tegangan inputnya yang ini. IB kecil kali beta RE. Nah, kalau sudah, kita satukan nih. V output dibagi V input. V outputnya tadi dapat ini, minus beta IB kali RC paralel RO. Kemudian V inputnya IB kali beta RE. Ada yang bisa kita coret di sini. IB bisa kita coret, betanya juga bisa kita coret. Jadi yang tersisa tinggal minus RC paralel RO dibagi RE kecil. Nah, kalau RO-nya nilainya besar menuju tak hingga, penguatan tegangannya tinggal kita hilangkan aja RO-nya. Jadi sama dengan minus RC dibagi RE kecil. Sampai sini gimana? Bisa lanjut atau masih ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari 3 parameter ini? Lanjut aja, Bu. Lanjut, oke. Nah ini kalau yang di buku itu cuma 3. Jadi yang penguatan arusnya ada sendiri di subbab sendiri, tapi tidak untuk semua konfigurasi. Jadi hanya beberapa yang fixed bias dengan kalau nggak salah yang emitter bias. Tapi kalau yang buku-buku edisi lama, penguatan arus ini ada sendiri penurunannya. Nah, kemudian kalau yang di buku yang baru, penguatan arus itu tergantung dari penguatan tegangan. Nah, kalau yang dari buku-buku lama, maaf, ini penurunannya ada sendiri, jadi terpisah dari penguatan tegangan. Nah, untuk penguatan arus, berarti yang kita cari adalah arus output dibagi arus input. Nah, karena sulit, ini arus output kalau di sini ada di RC. Nah, arus inputnya ini di sini nih. Maaf, saya lupa gambar ini di sini. Arus input kebagi 2, ada arus basis dan ada arus yang melalui RB ini. Nah, supaya mudah, kita lihat di sini di rangkaian ekivalen ini. Di bagian input ada arus IB. Di bagian output ada beta IB. Jadi ada sama-sama parameter yang digunakan, variabel yang digunakan, yaitu arus basis AC. Nah, ini kita pakai sebagai bantuan. Nah, kalau kita panjangin nih rumusnya, jadi IO per II, bisa kita tulis dipanjangkan jadi seperti ini. IO dibagi IB, dikali IB dibagi II. Sekarang kita tinggal mencari masing-masing nih. IO per IB-nya berapa, IB per II-nya berapa. Kita lihat IO, nah IO ini, IO itu ada di RC, arahnya ke atas, kemudian
ada arus yang melalui RO kecil, lalu ada sumber arus beta IB. Nah, untuk mencari IO, ini kita bisa pakai pembagi arus. Jadi IO di sini sama dengan tahanan sebelahnya, RO kecil, dibagi tahanan total, RO plus RC, dikali sumber arusnya, beta IB. Nah ini. Sehingga nanti dapat IO per IB-nya sama dengan beta RO dibagi RC plus RO. Bentar ya, ada yang baru masuk. Bentar. Oke, balik lagi. Sekarang kalau RO-nya besar sekali, nilainya menuju tak hingga, berarti ini hilang nih RO-nya. IO-nya, kalau kita lihat terus, ini sama dengan beta IB. Jadi kalau RO-nya besar, IO sama dengan beta IB, atau IO per IB-nya sama dengan beta. Ibunya keluar. Lost connection kemarin.
Maaf ya, tiba-tiba IndiHome-nya tadi dioprek, jadi yang tetangga depan sepertinya sedang dibenerin, imbas ke rumah sini. Tadi sampai mana? Terhentinya sampai mana tadi? Sampai Siapa yang penguat arus, Bu? Sebentar ya, saya buka dulu ini. Sudah terlihat belum ini? Belum, Bu. Slide-nya? Oh, ada yang belum? Saya belum, Bu. Masih belum? Sudah, Bu. Udah, oke. Sampai yang mana tadi ini? Udah sampai bawah atau masih ada yang di atas, di baris-baris atas ini? Terputusnya tadi. Tadi yang pas terputus saya udah nerangin sampai bawah atau masih yang atas-atas? Yang atas, Bu. Kalau nggak salah yang AEO sebenarnya RO per RC tambah RO itu kali beta IB. Daerah kan. Baru sampai yang ini, yang kedua ini. Terus saya ulangi lagi aja Iya, Bu. ya, supaya aman. Oke. Untuk penguatan arus, ini arus output dibagi arus input. Karena sulit untuk menganalisis langsung, kita pakai bantuan arus basis ini. Karena di bagian input ada arus basis yang mengalir di beta RE, di bagian output ada sumber arus beta IB. Nah, dua-duanya sama nih, IB. Cuma ada faktor pengalinya. Yang satu IB, yang satu dikalikan beta. Nah, kalau sudah dipecah gini, ini bisa kita cari yang bagian output, berarti IO dengan IB. Kita cek lihat hubungannya seperti apa. Yang IO ini mengalir di RC di sini dari bawah ke atas. Kemudian ada sumber arus beta IB. Ini arahnya sama nih. Nah, arus IO-nya masuk, arus beta IB-nya keluar. Berarti di sini RO juga masuk, dijumlahkan dengan IO, keluar dapat beta IB. Nah, kalau sudah dapat hubungan-hubungan ini kita bisa cari hubungan IO dengan IB. IO berarti ini arus di RC, kita pakai pembagi arus, berarti IO sama dengan tahanan di sebelahnya RO kecil dibagi RO plus RC dikali sumber arus. Nah ini, RO dibagi RC plus RO dikali beta IB sumber arusnya. Jadi kalau kita pisahkan IB-nya ikut ke sini, IO per IB, yang tersisa tinggal beta RO dibagi RC plus RO. Nah sekarang kalau RO-nya besar sekali nilainya, berarti ini nggak ada nih. Karena open, IO akan sama dengan beta IB. Sehingga kalau RO-nya besar, nilai IO per IB-nya sama dengan beta. Nah, yang bagian output udah dapat. Sekarang kita lihat yang bagian inputnya. Kita lihat hubungan IB dengan arus input di sini. IB ini mengalir di beta RE. Sumber arusnya arus input di sini.
Jadi kita pakai lagi pembagi arus IB sama dengan tahanan di sebelahnya RB dibagi RB plus beta RE dikali sumber arusnya I input. Nah ini. Sehingga kalau kita satukan IB dengan arus inputnya ini, IB per II sama dengan RB dibagi RB plus beta RE. Nah, ini udah dapat nih hubungan IO per IB dengan IB per II. Tinggal kita satukan di penguatan arusnya, AI sama dengan beta RO dibagi RC plus RO, kemudian dikalikan RB dibagi RB plus beta RE. Kalau RO-nya besar sekali nilainya, kita ambil yang ini. AI sama dengan beta dikali RB dibagi RB plus beta RE. Sampai sini gimana? Lanjut ke contoh atau ada yang ditanyakan dulu nggak? Lanjut aja mungkin, Bu. Ini tolong respon ya, saya khawatirnya tadi juga nanya bolak-balik kok nggak ada respon, ternyata putus. Takutnya yang Telkomsel nggak stabil juga. Oke, Bu. Sip, makasih. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nih. Nah, ini. Ini ada konfigurasi fixed bias, VCC-nya 12 volt, kemudian RB-nya 470 kilo ohm, RC-nya 3 kilo ohm, betanya 100. Yang ditanyakan 4 parameter tadi, impedansi input, kemudian impedansi output, lalu penguatan tegangan dan penguatan arus. Nah, kemudian yang berikutnya, berapa sih nilai ZO, AV, dan AI kalau RO-nya 50 kilo ohm. Nah, kalau yang awal-awal ini RO-nya tak hingga, dianggap nggak ada. Nah, sebelum mencari parameter penguatan ini, kita perlu tahu dulu berapa besarnya RE kecil ini. Nah, RE kecil dapatnya dari analisis DC yang waktu itu di dasar LK. Nah, kita gambarkan kalau DC berarti yang ada kapasitornya kita buka nih, jadi yang tersisa tinggal ini rangkaiannya. Nah, kemudian supaya mudah, kita ambil loop yang kiri, karena loop yang kiri di sini ada VCC, ada RB, lalu ada arus IB besar. IB besar berarti ini arus DC, lalu ada VBE, dan di sini langsung ke ground. Kalau kita ambil loop yang kanan, kita masih belum tahu berapa nilai IC, berapa besarnya VCE. Jadi lebih enak pakai yang ini, karena tinggal satu variabel aja yang belum tahu, variabel IB. Kalau di sini ada 2, IC dengan VCE. Nanti ujung-ujungnya pasti balik ke sini lagi, ke loop yang pertama. Jadi langsung aja pakai yang loop ini, yang sebelah kiri. Kalau kita looping dari sini, terus-terusan, kita lihat nih, minus VCC, tegangan yang ditemui, ini VCC plus IBRB plus VBE sama dengan 0. Nah, VCC-nya udah tahu, VBE-nya udah tahu, RB-nya udah tahu, tinggal kita cari IB. IB sama dengan VCC min VBE dibagi RB. VCC-nya kita masukkan angkanya 12, VBE-nya 0,7, kemudian RB-nya 470 kilo. Dapat IB-nya 24,04 mikroampere. Nah, kemudian untuk mencari RE, kita perlu tahu besarnya IE. Besar di sini. IB-nya udah tahu, berarti IE-nya bisa kita cari beta plus 1 kali IB, atau 101 kali ini tadi, 24,04 mikro, sama dengan 2,428 miliampere. Kalau IE-nya udah tahu, RE-nya bisa kita cari. RE sama dengan 26 mV dibagi IE, atau 26 mili dibagi 2,428 mili, dapat 10,71 ohm di sini. Nah, kalau RE kecilnya udah dapat,
kita bisa cari nilai parameter-parameter penguatannya. Ini saya lupa menghapus waktu nulis, jangan dilihat ya, ini kotoran saya. RE-nya udah dapat, kita bisa beralih ke analisis AC. Jadi rangkaian ini tadi, kita gambarkan model RE-nya dengan penyertanya. Penyertanya yaitu kalau di kaki basis ada RB, ada tegangan input. Di kaki kolektor ada RC, ada tegangan output. Kita gambarkan beta RE dengan beta IB, kemudian ke bagian input dan ke bagian outputnya. Nah, di sini bisa kita cari ZI. Berarti kalau kita lihat dari luar, bagian input masuk ke sini, kalau VO-nya kita nolkan, ZI sama dengan RB paralel beta RE. RB-nya tadi 470 kilo, paralel dengan 100 kali 10,71. Atau 470 kilo paralel 1,071 kilo. Dapat 1,07 kilo ohm. Kemudian impedansi outputnya, RO-nya kan ini masih nggak ada nih. Jadi dari bagian output masuk, ini kita nolkan, tegangan inputnya, jadi dapatnya cuma RC. ZO sama dengan RC, sama dengan 3 kilo ohm. Kemudian penguatan tegangan, V output dibagi V input. V outputnya minus IORC, atau IO-nya ini sama dengan beta IB. Di IO-nya kita ganti dengan beta IB minus beta IB kali RC. V inputnya kita ambil yang ini supaya lebih mudah, IB dikali beta RE. Sehingga penguatan tegangan sama dengan, kita coret nih beta IB-nya atas dan bawah, sama dengan minus RC dibagi RE kecil. Dapat 3 kilo dibagi 10,71. Dapat nilainya min 280,11. Minus ini artinya penguatannya bukan berarti misalnya tadinya di sini 1 volt, di sini besarnya jadi minus 280,11. Bukan. Ini artinya karena ini AC, kalau yang di sini tadinya 1 volt, V outputnya jadinya 280,11, tapi fasanya beda 180 derajat. Jadi beda fasa. Minus ini tandanya beda fasa. Beda fasa didapat dari ini tadi, minus yang ini. Dari bagian outputnya, minusnya. Karena nanti ada juga konfigurasi, atau kalau ini diganti tipe transistornya, minusnya dapatnya dari bagian inputnya, bukan dari bagian outputnya. Tapi hasil akhirnya akan tetap seperti ini. Beda fasa, bagian input, tegangan input dengan tegangan output akan berbeda fasa. Diperbesar dan berbeda fasa. 180 derajat. Kemudian penguatan arus, kalau RO-nya nggak ada, berarti IO di sini sama dengan beta IB, atau IO per IB-nya sama dengan beta. Kemudian IB dapat dari pembagi arus sama dengan RB, dibagi RB plus beta RE kali arus input, atau IB per I sama dengan RB plus per RB plus beta RE. Kita masukkan angkanya, kita satukan, kita masukkan angkanya 100 kali 470 kilo dibagi 470 kilo ditambah 100 kali 10,71. Dapat 99,77. Nah, ini kalau kita simpulkan, untuk konfigurasi fixed bias, impedansi inputnya kecil. Jadi, mengikuti nilai beta RE. RB-nya, meskipun RB-nya besar, tapi impedansi inputnya akan mengikuti tahanan di transistornya ini. Kemudian impedansi outputnya
Kalau tanpa RO, tanpa tekanan dalam, ini akan mengikuti nilai RC yang dipasang di konfigurasi itu. Kemudian penguatan tegangannya, tegangan akan diperkuat dalam order ratusan, kemudian fasanya beda 180 derajat. Kemudian kalau penguatan arus di sini, kita lihat penguatannya dalam order puluhan dan fasanya sama antara input dengan output. Nah, sekarang gimana kalau RO ini ada? Pengaruhnya apa? Nah, kita lihat nih. Kalau RO-nya 50 kilo ohm misalnya. Kalau di bagian input, karena nggak ada faktor RO sama sekali, jadi impedansi inputnya akan sama. Akan mengikuti nilai beta RE ini. Nah, sedangkan kalau di bagian output, impedansi outputnya akan berubah. Jadi RC paralel RO, ini dapat nilainya 2,83 kilo ohm. Nah, kita lihat nih, kita bandingkan. Yang tadinya 3 kilo, di sini jadi 2,83 kilo. Diperkecil kalau ada RO. Kemudian penguatan tegangan juga sama nih. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, AV sama dengan min RC paralel RO per RE, dapat ini, langsung ambil aja nih yang ini, nggak usah ngitung dua kali, minus 2,83 kilo dibagi 10,71, dapat minus 264,24. Kita lihat nih, diperkecil. Yang tadinya 280 kali, di sini diperkecil sekitar 15. Penurunannya sebesar 15. Kemudian penguatan arus, ini juga sama. Kalau ada RO, yang tadinya 99 kali, turun jadi 94 kali. Jadi misalnya di sini 1 miliampere, tadinya outputnya 99 miliampere. Nah, sekarang kalau ada RO, jadinya turun. Hanya 94 miliampere. Nah, sampai sini gimana? Sampai contoh ini. Yang ditanyakan dulu nggak fixed bias? Saya mau nanya Bu, paling nanti kalau misalkan ada ujian, dari Ibu penilaian jawabannya itu harus serinci mungkin, atau misalkan contoh saya nulis rumus penguatan tegangannya tapi langsung ke RC, bagi RE gitu, tanpa ada beta IB RC atau I kali IB kali beta RE gitu. Kalau bisa diturunkan ya, karena siapa tahu nanti saya ngubah tipe transistornya nih. Jadi tahu runutannya dari mana, dapat minusnya ini dari mana, dari bagian input, dari bagian output atau input. Oke, Bu. Oke, kasih, Bu. sip. Sama-sama. Ya, kemudian nanti kalau ini untuk angkanya, 2 angka di belakang koma cukup. Oh, ini tadi saya sempat ada yang 3 angka di belakang koma nih, yang ini. 2 angka di belakang koma cukup. 1 angka juga nggak apa-apa. Asal jangan pembuatannya yang benar ya, jangan sampai seperti ini. Misalnya 99,77. Jangan dipotong. Jangan 99 kalau misalnya cuma 1 angka. Jangan 99,7. Tapi kita bulatkan nih. 7 kalau dibulatkan jadi 99,8. Atau ini 94,13, ini boleh nggak apa-apa kita potong 94,1. Atau misalnya yang ini 1,07. Jangan dipotong 1,0, beda kan? Jadi kita bulatkan ke atas 1,1 kilo ohm, nggak apa-apa. Oke, Bu. Oke, ada lagi nggak? Hasil akhir nggak sama dengan saya, angka-angkanya ini nggak masalah. Karena pembulatan yang kalian lakukan juga beda, pembulatan kalkulator juga bisa beda-beda. Ada yang mungkin kalau ngitung, kayak saya seperti ini,
nulis semuanya dulu baru dikalikan. Ini biasanya hasil ini dikalikan yang ini. Atau ada juga yang dipotong 94,34 misalnya, baru dikalikan hasil yang ini 0, sekian. Jadi bisa beda-beda nanti angkanya, nggak masalah. Satuan, jangan lupa kalau satuan hilang ada pengurangan nilai. Ada lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut ke voltage divider ya. Tadi. Iya, Bu. Ini udah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini voltage divider agak-agak mirip dengan fixed bias untuk model AC-nya. Rangkaian ekuivalen AC-nya. Nah, kita lihat nih. Transistor di sini ini bisa kita ganti langsung jadi beta RE dengan sumber arus beta IB ini. Kemudian kita runut. Nah, di sini di kaki basis ada 3 titik cabang nih. Ada R1, R2 dan ke input. Ini. R1, R2 dan input di sini. Kemudian bagian output di sini ada RC dan ada V output. Nah, ini RC, V output. Jadi di sini ada tambahan, ada RO kalau RO-nya ada. Kalau nggak ada bisa nggak usah digambar juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ini karena ada kapasitor di sini, dia jadi short kan. Kalau kita kasih sumber AC, karena ini short, otomatis ini jadi di bypass. Jadinya ini ke ground langsung. Sehingga di sini nggak ada apa-apa nih. Jadi langsung ke ground semua. Tapi kalau ini nanti kita buka, itu untuk yang hari Rabu nanti. Kalau ini kita buka, nggak kita pasang kapasitornya, ini nanti ada ke bawah sini. Ini kita lihat yang kita pasang dulu komponen bypassnya. Nah, mirip-mirip penurunan untuk parameter penguatannya. Untuk R1 dengan R2 ini bisa kita satukan. Jadi kita namakan misalnya R aksen. R1 paralel R2. Jadi kalau kita satukan, gambarnya boleh cuma satu aja nih, R aksen. Dimirip-mirip dengan yang tadi, RB. Nah, sehingga impedansi inputnya, kalau kita lihat dari bagian input nih, sampai ke tengah-tengah, kalau ini kita nolkan, ini hilang. Jadi R1 paralel R2 paralel beta RE atau R aksen paralel beta RE. Ini. Kemudian impedansi outputnya, V inputnya kita nolkan, berarti yang tersisa tinggal RC paralel RO. Masih sama nih. Kalau RO-nya tak hingga juga sama. ZO-nya sama dengan RC. Ini hilang. Kemudian penguatan tegangannya juga mirip-mirip. Untuk penguatan tegangan V output dibagi V input, di bagian output ada sumber arus beta IB minus, karena ini arahnya begini, bukan searah V output polaritasnya, tapi terbalik, minus beta IB dikali tekanan totalnya, RC paralel RO. Yang ini. Kemudian tegangan input, kita ambil yang ini, yang supaya mudah, ada IB dikali beta RE. Nah ini kalau kita coret-coret nih, beta, kita coret, IB-nya kita coret, dapat mirip dengan yang tadi, AV sama dengan minus RC paralel RO dibagi RE kecil. Kalau RO-nya tak hingga, juga sama. Nilai AV-nya sama dengan minus RC dibagi RE. Nah, sekarang penguatan arusnya. Mirip dengan yang tadi,
AI sama dengan IO dibagi I. Terus kita pakai bantuan IB supaya mudah. IO per IB dikali IB per II. Sekarang lihat yang IO dengan IB hubungannya. IO ada di kaki RC, kemudian ada sumber arus beta IB. Berarti arus IO sama dengan tahanan sebelahnya, RO, dibagi tahanan total, RC plus RO, dikali sumber arus beta IB. Nah ini. Sehingga IO per IB-nya sama dengan beta RO dibagi RO plus RC. Sekarang yang bagian input, IB dengan arus input ini. Duh, maaf saya lupa lagi nih menggambarkan arus inputnya di sini. IB mengalir di beta RE. Sehingga untuk mencari arus IB, kita bisa pakai tahanan sebelahnya nih, R aksen dibagi tahanan total, R aksen plus beta RE dikali sumber arusnya, II di sini. Sehingga IB per II sama dengan R aksen dibagi R aksen plus beta RE. Nah ini kalau sudah kita satukan, I-nya sama dengan beta RO dibagi RO plus RC dikali R aksen dibagi R aksen plus beta RE. Kalau RO-nya tak hingga, IO-nya sama dengan beta IB, sehingga IO per IB sama dengan beta. Jadi AI-nya sama dengan beta kali R aksen dibagi R aksen plus beta RE. Ini mirip ya, yang beda cuma kalau tadi RB, kalau di sini R aksen. Jadi kita ganti aja. RB kita ganti dengan R aksen. Oke, sini gimana? Bisa dimengerti. Oke, nah sekarang masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Yang biasanya kalau tugas atau ujian ini saya bikin 2 kunci jawaban. Kenapa? Kita lihat ini. Membagi tegangan. Pertanyaannya mirip-mirip dengan yang tadi. Untuk mendapatkan parameter penguatan, kita perlu tahu dulu berapa nilai RE kecilnya. Kemudian, kalau RO-nya tak hingga, dengan kalau RO-nya kita pasang, ada RO-nya. Nah, ini. Kalau analisis DC, biasanya kalian milih apa nih untuk voltage divider? Pakai aproksimasi atau pakai Thevenin? Kalau saya kemarin langsung ke Thevenin. Oke, ada yang suka pakai aproksimasi nggak? Enggak Bu, Thevenin. Thevenin, oke. Yang paling aman memang Thevenin, karena ini yang nilai sebenarnya. Nah, kalau aproksimasi, boleh pakai ini asal syarat ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, otomatis balik lagi pakai Thevenin ini. Nah, ini kalau misalnya ada yang ingin pakai aproksimasi, nah kita lihat nih, kenapa aproksimasi lebih singkat dibanding yang Thevenin. Cuma ini. Terus ingat syarat ini, kalau ingin pakai aproksimasi, beta RE ini nilainya harus lebih besar dari 10 R2. Beta dikali RE harus lebih besar dari 10 R2 ini. RE-nya tadi 1,5 kilo. Waduh, saya nulisnya nggak teliti. R2-nya 8,2 kilo. Ini nanti tolong ditambahkan ya. 135 kilo, ini lebih besar dari 82 kilo. Syarat ini terpenuhi. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, kita bisa langsung pasang VB di sini. Di titik ini, titik pembagi tegangan ini. VB ini sama dengan tegangan yang ada di R2 ini. Berarti pakai pembagi tegangan, VB sama dengan R2
dibagi tahanan totalnya R1 plus R2 dikali sumber tegangannya VCC dapat 2,81 volt. Nah, kemudian kalau VB sudah dapat, kita bisa pakai loop ini dari titik ini VB min VB plus VBE plus IERE sama dengan 0. IE bisa kita cari langsung sama dengan VBE min IE sama dengan VB min VBE per RE. RE besar. Atau 2,81 dikurangi 0,7 dibagi 1,5 kilo dapat 1,41 miliampere. Nah, di sini IE besar sudah dapat. Kita bisa mencari RE kecil 26 mV dibagi IE atau 26 mili dibagi 1,41 mili dapat 18,44 ohm. Nah, ini kalau yang pakai aproksimasi. Kalau yang pakai Thevenin, berarti kita harus gambar rangkaian pengganti Theveninnya dulu. Yang sebelah kanan tetap VCC, RC, kemudian transistor, lalu ada RE. Nah, yang sebelah kiri, yang pembagi tegangannya ini, ini kita ganti dengan satu tahanan RTH dan satu sumber tegangan VTH. VTH-nya ini sama dengan tegangan di R2, atau pakai pembagi tegangan R2 dibagi R1 plus R2 kali sumber tegangannya VCC dapat 2,81 volt. Kemudian RTH ini sama dengan R1 paralel R2 dapat 7,15 kilo ohm. Nah, kalau VTH sudah dapat, RTH sudah dapat, kita bisa cari nilai IB-nya. IB ini mengalir di RTH sini. Dari loop yang kita pilih di sini, yang paling mudah nih, ini ketemu tegangan minus VTH plus IB RTH plus VBE plus IERE sama dengan 0. Nah, IE ini bisa kita ganti jadi beta plus 1 kali IB. Kemudian yang tegangan murni kita satukan, yang ada arusnya kita pisahkan, kemudian kita satukan, tinggal tahanan saja di bagian bawah di sini. IB sama dengan VTH min VBE dibagi RTH plus beta plus 1 kali RE. Masukkan angka-angkanya, dapat IB-nya 14,69 mikroampere. Kemudian IE-nya sama dengan beta plus 1 kali IB, kita masukkan beta plus 1-nya 91 kali IB yang udah dapat di sini tadi, dapat 1,34 miliampere. Nah, RE, kalau kita hitung 26 mV dibagi IE, dapat 19,4 ohm. Ini memang beda sedikit. Di sini tadi 18,44, yang di sini 19,4, nggak masalah. Cuma memang nilai yang sebenarnya yang ini. Yang ini nilai pendekatan, tapi masih dalam batas toleransi yang dibolehkan. Nah, RE-nya udah dapat nih. Ini kita langsung ke analisis AC-nya sekarang. Gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya, beta RE, beta IB, lalu kalau ada RO digambarkan. Di bagian input, di kaki basis ada R aksen dan ada tegangan input. Di bagian output ada RC dan tegangan output. Dan untuk mencari impedansi input, ini R aksennya kita hitung aja dulu. R1 paralel R2 dapat 7,15 kilo ohm. Nah, impedansi input, berarti dari sisi input masuk sampai sini. Karena ini kalau kita V outputnya kita nolkan, ini nggak ada. Set I sama dengan R aksen paralel beta RE. Atau 7,15 kilo paralel 90 kali 18,44
dapat 1,35 kilo ohm. Nah, yang atas ini, yang warna hitam, ini yang pakai aproksimasi. Nah, yang warna biru, ini perhitungan yang pakai Thevenin. Nggak beda jauh kan? Di sini pembulatannya ini sebenarnya lebih besar. Maaf, ini lebih, saya lupa yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana. Tapi setelah dibulatkan, hasilnya sama. Kemudian impedansi output, kalau V inputnya kita nolkan, berarti ini hilang. Tahanan yang ketemu tinggal RC di sini, dari sisi output sampai masuk ke tengah. Sehingga impedansi output sama dengan RC sama dengan 1,5 kilo ohm. Kemudian penguatan tegangan. V output dibagi V input. V outputnya minus beta IB kali RC. Minus karena arah arusnya berlawanan arah dengan polaritas V output. Kemudian tegangan inputnya ini IB dikali beta RE. Sehingga AV sama dengan minus RC per RE dapat minus 368,76. Nah, kalau pakai Thevenin, dapatnya segini. Min 350,51. Bedanya agak besar sih sebenarnya. Jadi yang sama nilainya di sini ada nilai impedansi input dan impedansi outputnya. Kemudian kalau penguatan arus, seperti biasa tadi, IO per II sama dengan IO dibagi IB dikali IB per II. Nah, ini kita turunkan, IO per IB-nya dapat beta, IB per II-nya dapat R aksen, dibagi R aksen plus beta RE. Masukkan angka-angkanya. Kalau yang pakai aproksimasi dapat 73,04, kalau yang pakai Thevenin dapat 78,51. Nggak masalah, beda. Tapi kalau mau aman, pakai yang warna biru sebenarnya. Tapi kalau mau pakai aproksimasi juga tidak apa-apa. Asal syarat yang ini, waktu analisis DC-nya terpenuhi. Nah, kalau kita lihat nih, untuk voltage divider, impedansi inputnya, ini nilainya mendekati nilai beta RE juga. Sama seperti fixed bias tadi. Kemudian impedansi outputnya, nilainya sama dengan RC, sama seperti yang fixed bias tadi. Kemudian kalau untuk penguatan tegangan, kita lihat diperbesarnya lebih besar dibandingkan fixed bias. Ordernya ratusan tapi lebih besar lagi, dan fasanya sama. Antara input dengan output, fasanya beda 180 derajat. Kemudian kalau penguatan arus, kalau tadi ordernya 90-an ya, ordernya puluhan, tapi hampir mendekati order ratusan. Nah, kalau di voltage divider, ini lebih kecil dibandingkan yang fixed bias tadi untuk penguatan arusnya. Dan fasanya antara input dengan output sama. Sampai sini gimana? Masih jelas Bu kalau saya. Oke, lanjut ya kalau gitu ya. Nah, sekarang kalau RO-nya ada. RO-nya tidak terlalu besar, jadi masuk ke hitungan. Misalnya RO-nya 50 kilo ohm. Ini kita lihat pengaruhnya. Kalau kita masukkan pakai rumus yang di awal tadi, kita lihat untuk impedansi output, kalau tadi 1,5 kilo, nah kalau ada RO,
Maaf, ini saya salah hitung ya. Salah masukin angka. Ini nanti tolong diralat ya, RC-nya ini 6,8 kilo ohm. Ini bukan 1,5 kilo, saya salah. Ini kalau RO-nya ada 6,8 kilo, paralel 50 kilo, berarti diperkecil nilainya jadi 5,98 kilo ohm. Terus, ada yang baru masuk. Nah, kemudian kalau AV-nya, kalau ada RO-nya, sama juga nih, nilainya diperkecil. Dan dari yang tadinya 368 kali, jadi 324 kali, atau 350 kali, jadi 308 kali. Lumayan, diperkecilnya lebih dari 30. Kemudian untuk penguatan arusnya, kita lihat kalau yang pakai aproksimasi 64,3, kalau yang pakai Thevenin 63,68. Diperkecilnya lebih dari 10 kali. Kalau yang tadinya 73, 78, ini 64 dengan 63. Ini kalau saya ada salah hitung, tolong dikoreksi ya, nanti tolong kasih tahu aja lewat private message. Baik, Bu. Saya problemnya juga sama seperti kalian, suka nggak teliti. Paling itu sih yang dari hari ini, yang fixed bias dengan voltage divider. Dua-duanya mirip analisisnya, yang membedakan ini analisis DC-nya. Jadi kalau voltage divider bisa pakai dua cara, aproksimasi atau Thevenin, tapi kalau yang aproksimasi harus terpenuhi syaratnya. Kemudian sifat-sifat parameter penguatannya. Untuk impedansi inputnya juga mirip dengan fixed bias tadi. Ini mengikuti nilai beta RE. Kemudian impedansi outputnya, ini tolong diganti nanti 6,8 kilo ohm. Mengikuti nilai RC. Kalau ada RO, berarti nilainya diperkecil. Kemudian penguatan tegangannya, ordenya ratusan, tapi lebih besar daripada fixed bias. Dan fasanya beda 180 derajat, minusnya ini. Kemudian untuk penguatan arus, ordenya puluhan, tapi untuk yang voltage divider ini lebih kecil dibandingkan yang fixed bias tadi. Dan pengaruh RO ini sama seperti yang fixed bias, akan memperkecil nilai impedansi output, penguatan tegangan, dan penguatan arus. Paling itu aja hari ini. Ada yang mau didiskusikan nggak? Bu, tadi itu yang minus tuh terjadinya gara-gara perbedaan fasa 180 derajat antara input dan output, atau bukan, Bu? Iya. Oh, baik. Nah, cuma nanti ke depannya ini yang perlu hati-hati. Kalau ini tadi minusnya dapatnya, ini aja deh biar lebih ini. Minusnya dapatnya dari yang output kan ya ini. Ini. Ya. Dan ini V output positifnya di atas, negatifnya di bawah. Sementara arah arusnya ke sini, dari negatif ke positif. Nah, kalau tipenya nanti diganti nih, tipe transistornya jadi PNP, ini otomatis beta IB-nya arahnya ke atas, bukan ke bawah. Nah, kalau ke atas berarti V output-nya beta IB kali RC paralel RO, bukan minus. Nah, yang beda di sini nanti. Arus IB-nya bukan ke bawah, tapi ke atas. Nah, nanti minusnya dapatnya dari yang input ini. Minus IB kali beta RE. Jadi makanya tadi saya minta kalau
tugas atau ujian, tolong diturunkan juga ininya. Nanti kalian harus memperhatikan tipe transistornya apa nih. Oke, Karena Bu. itu yang membedakan minusnya dapatnya dari mana. Ya, baik Bu. Oke, Makasih Bu. sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, sebenarnya ada tugas, tapi nanti aja deh hari Rabu ya. Jadi supaya yang lain juga mungkin bisa lihat dulu videonya ini, sama dipelajari dulu. Jadi nanti hari Rabu aja saya umumkan tugas fixed bias dengan voltage divider untuk latihan soal. Tadinya sistemnya mau seperti yang dasar LK semester lalu. Jadi saya kasih, tapi nanti ngumpulinnya belakangan. Cuma lebih enak gimana? Jadi nanti aja deh hari Rabu saya tanya enaknya gimana, mau dikumpulkan per minggu atau dikumpulkannya nanti pas di akhir-akhir. Baik Bu. Nanti didiskusikan aja ya hari Rabu ya bareng-bareng. Nah, sekarang supaya yang lain juga ini. Oke. Itu aja. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup Bu, jelas. Oke, kalau cukup. Paling kuliahnya sampai sini. Untuk mengganti yang berikutnya yang harusnya hari ini, itu nanti kita diskusikan hari Rabu aja ya. Maaf saya dadak. Karena kalau nggak diganti juga ketinggalannya banyak nih. Sementara kalian ketinggalan dari kelas lain nanti. Untuk absensinya yang hari ini nggak bisa ikut karena pengganti, ini nanti saya hadirkan aja semuanya. Yang sempat ngisi ya tolong diisi, yang nggak sempat nanti saya edikan. Ada bentrok kuliah nggak kalau Sabtu pagi gini? Ada Bu. Kalau Tapi saya udah selesai.